Firasat, dalam cakrawala ilmu tasawuf, bukanlah sekadar intuisi atau tebakan yang kebetulan benar. Ia adalah sebuah anugerah agung, sebuah bentuk penglihatan batin yang bersumber langsung dari cahaya ilahi. Ketika indera lahiriah terbatas pada apa yang tampak, terdengar, atau terasa oleh jasad, firasat adalah kemampuan kalbu untuk menembus tabir-tabir alam kasat mata, menangkap isyarat-isyarat halus dan kebenaran-kebenaran tersembunyi. Ia adalah manifestasi dari terbukanya mata hati, basyirah, seorang hamba yang telah dekat dengan Tuhannya. Penglihatan ini dimungkinkan karena hati seorang mukmin yang bersih telah menjadi wadah yang layak untuk menerima pancaran nur, cahaya, Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang agung, seorang mukmin melihat dengan cahaya Allah. Ini berarti pandangannya tidak lagi dibatasi oleh lensa materi, melainkan telah dilapisi oleh cahaya kebenaran dari Sang Pencipta cahaya itu sendiri. Pandangannya menjadi tajam, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang tulus dan yang palsu, bahkan sebelum hal itu terungkap secara lahiriah. Para arif billah menjelaskan bahwa setiap insan pada dasarnya memiliki potensi ini, karena setiap ruh berasal dari sumber yang suci. Namun, potensi tersebut tertutup oleh tebalnya lapisan dosa, kelalaian, dan keterikatan pada dunia. Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam perjalanan spiritualnya, menyucikan jiwanya dari noda-noda tersebut, maka cahaya fitrahnya akan kembali memancar. Cahaya inilah yang kemudian bersinergi dengan cahaya ilahi, melahirkan firasat yang tajam dan terpercaya. Oleh karena itu, firasat bukanlah sebuah ilmu yang dapat dipelajari dari buku atau dihafalkan rumusnya. Ia adalah buah dari kesalehan, kedekatan, dan penyelarasan diri dengan kehendak Allah. Semakin seorang hamba menenggelamkan dirinya dalam lautan zikir dan ketaatan, semakin jernih pandangan hatinya, dan semakin akurat pula firasat yang dianugerahkan kepadanya. Ia menjadi bukti nyata bahwa Allah senantiasa membimbing hamba-hamba yang dicintainya melalui jalan yang terkadang tak terpahami oleh akal biasa. Imam Al-Ghazali dan para sufi lainnya sering mengumpamakan hati manusia laksana sebuah cermin. Pada keadaan fitrahnya, cermin hati ini bersih, jernih, dan mampu memantulkan gambaran lauh mahfuz atau kebenaran-kebenaran dari alam gaib. Firasat yang tajam tidak lain adalah pantulan jernih dari cermin hati yang telah digilap dan dibersihkan dari segala karat yang menutupinya. Karat-karat itu adalah dosa, maksiat, kesombongan, kedengkian, dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Proses untuk menjernihkan kembali cermin hati ini dikenal dalam tasawuf sebagai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Ini adalah sebuah perjuangan spiritual, mujahadah, yang menuntut kesabaran, keistiqomahan, dan ketulusan. Setiap kali seorang hamba berhasil menundukkan hawa nafsunya, meninggalkan satu perbuatan tercela, atau menghiasi dirinya dengan satu akhlak mulia, ia seolah sedang menggosok cermin hatinya, membuatnya semakin berkilau dan bebas dari noda. Ketika cermin hati itu telah mencapai tingkat kejernihan tertentu, ia menjadi sangat sensitif terhadap getaran-getaran kebenaran. Ilham atau bisikan kebaikan dari Allah dapat diterima dengan jelas tanpa distorsi. Hati yang bening ini mampu menangkap isyarat yang tersirat di balik kata-kata, melihat niat yang tersembunyi di balik perbuatan, dan merasakan kebenaran atau kepalsuan dari suatu perkara. Inilah yang terjadi pada para wali dan orang-orang saleh, di mana hati mereka telah menjadi begitu bersih sehingga Allah menjadikannya sebagai instrumen untuk menampakkan sebagian dari pengetahuannya. Sebaliknya, hati yang keruh, penuh dengan penyakit dan tertutup oleh kelalaian, akan menjadi cermin yang buram dan kusam. Ia tidak mampu lagi memantulkan cahaya kebenaran. Kalaupun ada sesuatu yang tertangkap, gambarannya akan kabur, terdistorsi, dan seringkali bercampur dengan bisikan hawa nafsu dan setan. Oleh karena itu, ketajaman firasat berbanding lurus dengan tingkat kebersihan dan kesucian hati seorang hamba. Semakin suci hatinya, semakin tajam firasatnya.
Sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar antara firasat seorang mukmin dengan ramalan dukun, kahana, atau sekadar analisa akal yang tajam. Meskipun ketiganya terkadang tampak serupa dalam hasilnya, yaitu mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau tersembunyi, sumber dan hakikatnya sangatlah berbeda. Firasat bersumber dari cahaya ilahi yang suci, sementara ramalan seringkali berasal dari bantuan jin atau setan, dan analisa akal murni bersandar pada data dan logika manusiawi. Firasat adalah ilham Rabbani yang turun ke dalam hati yang bersih sebagai buah dari ketakwaan. Ia datang tanpa dipelajari, seringkali seketika, dan membawa ketenangan serta keyakinan di dalam hati. Tujuannya pun selalu untuk kebaikan, sebagai peringatan, bimbingan, atau peneguhan. Ia tidak dapat dipanggil sesuka hati, melainkan datang semata-mata atas kehendak dan izin Allah. Ia adalah anugerah, bukan keahlian yang bisa dilatih secara teknis. Di sisi lain, ramalan dukun atau peramal seringkali melibatkan ritual-ritual syirik dan meminta bantuan kepada selain Allah, seperti jin. Informasi yang didapat mungkin terkadang benar, namun ia selalu bercampur dengan kebohongan besar dan tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan tauhid. Ia membawa kegelisahan dan ketergantungan kepada makhluk. Sedangkan analisa akal, meskipun merupakan anugerah yang mulia, ia tetap terbatas pada data-data lahiriah yang bisa diindra dan diolah oleh logika. Ia tidak akan mampu menembus dimensi gaib yang menjadi wilayah kerja firasat. Seorang arif yang dianugerahi firasat tidak akan pernah merasa bahwa kemampuan itu berasal dari dirinya sendiri. Ia senantiasa mengembalikannya kepada Allah, Sang Pemberi Anugerah. Ia juga tidak akan menggunakannya untuk pamer atau mencari keuntungan duniawi. Firasat baginya adalah amanah, sebuah bentuk komunikasi halus dari Sang Kekasih yang harus dijaga dengan adab dan rasa syukur. Inilah yang membedakannya secara fundamental dari praktik-praktik ramalan yang penuh dengan kebohongan dan kesirikan. Sabda Rasulullah, "Itaku firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah," takutlah pada firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah, adalah sebuah penegasan agung akan eksistensi dan kebenaran firasat. Kata, "itaku," yang sering diterjemahkan sebagai, takutlah, atau berhati-hatilah, memiliki makna yang dalam. Ia bukan berarti takut dalam artian negatif, melainkan sebuah perintah untuk memberi perhatian serius, menghargai, dan tidak meremehkan pandangan batin seorang mukmin sejati. Perintah ini menyiratkan bahwa firasat yang lahir dari cahaya, Allah memiliki tingkat akurasi dan kebenaran yang tinggi. Meremehkannya bisa berakibat pada penyesalan, karena bisa jadi itu adalah peringatan atau petunjuk dari Allah yang disampaikan melalui lisan atau hati hambanya yang saleh. Ia adalah bentuk kearifan ilahiyah yang dititipkan pada seorang insan. Oleh karena itu, berinteraksi dengan orang-orang yang hatinya bercahaya menuntut adab dan kesiapan untuk menerima kebenaran yang mungkin tidak terlihat oleh mata biasa. Frasa, "ia melihat dengan cahaya Allah," adalah kunci dari seluruh hadis ini. Penglihatan tersebut bukanlah penglihatan fisik, melainkan penglihatan hati, basyirah. Cahaya Allah menjadi pembimbing bagi hatinya untuk melihat hakikat di balik bentuk, makna di balik ucapan, dan akibat di balik sebuah perbuatan. Cahaya ini memungkinkannya untuk membedakan antara jejak rahmat dan jejak murka, antara jalan lurus dan jalan yang bengkok. Ini adalah sebuah karamah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Hadis ini juga menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk berusaha mencapai derajat mukmin yang sejati. Derajat di mana hatinya menjadi begitu bersih sehingga layak untuk menjadi tempat pancaran cahaya Tuhannya. Ini adalah sebuah janji bahwa barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan ketulusan, maka Allah akan menjadi mata hatinya untuk melihat, menjadi telinganya untuk mendengar, dan menjadi tangannya untuk bertindak. Firasat adalah salah satu buah manis dari kedekatan istimewa ini. Firasat bukanlah sebuah makam atau tujuan itu sendiri,
melainkan ia adalah salah satu tanda atau buah dari tercapainya sebuah makam yang lebih tinggi, yaitu makrifatullah, mengenal Allah. Tidak mungkin seseorang memiliki firasat yang tajam dan jernih tanpa didasari oleh pengenalan yang mendalam terhadap Tuhannya. Hubungan antara keduanya sangat erat dan bersifat kausal. Makrifat adalah akarnya, dan firasat adalah salah satu bunganya yang mekar. Ketika seorang hamba telah mencapai tingkat makrifat, ia akan menyaksikan keagungan, keindahan, dan kesempurnaan sifat-sifat Allah dalam setiap atom di alam semesta. Pengenalan ini membuat hatinya senantiasa terhubung dengan sumber segala pengetahuan. Hatinya tidak lagi terhijab oleh dinding-dinding keakuan dan dunia. Dalam kondisi inilah, ilham dan pengetahuan intuitif dari Allah dapat mengalir dengan lancar ke dalam kalbunya. Para sufi menjelaskan bahwa makrifat akan melahirkan mahabbah, cinta, dan cinta akan melahirkan qurb, kedekatan. Dalam kondisi sangat dekat inilah seorang hamba akan dianugerahi berbagai macam karunia spiritual, termasuk di antaranya adalah firasat. Ia seolah-olah diajarkan langsung oleh Allah, sebagaimana firman-Nya tentang Nabi Khidir, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu dari sisi Allah, ilmu laduni, inilah yang menjadi sumber dari firasat para wali. Dengan demikian, jalan untuk memperoleh firasat bukanlah dengan memburu firasat itu sendiri. Jalan yang benar adalah dengan menempuh perjalanan untuk mengenal Allah. Dengan menyibukkan diri dalam upaya makrifat, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepadanya, maka anugerah-anugerah seperti firasat akan datang dengan sendirinya sebagai hadiah dari kemurahan-Nya. Ia adalah bonus dalam perjalanan, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap satu, yaitu mencapai ridho dan perjumpaan dengan Allah. Sejarah Islam kaya dengan kisah-kisah menakjubkan tentang ketajaman firasat para sahabat, ulama, dan wali-wali Allah. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan bukti nyata dari kebenaran janji Allah dan Rasulullah. Salah satu yang paling terkenal adalah firasat Sayyidina Umar bin Khattab yang saat berkhutbah di Madinah mampu melihat pasukan Muslim yang sedang terdesak di Nahawand, Persia, yang jaraknya ribuan mil. Ia pun berteriak, "Wahai Sariyah, ke gunung! Ke gunung!" Dan dengan izin Allah, suaranya terdengar oleh komandan pasukan bernama Sariyah yang kemudian mengikuti instruksi tersebut dan meraih kemenangan. Kisah lain datang dari seorang sufi besar, Shah bin Syuja al-Kirmani. Diceritakan bahwa beliau tidak pernah salah dalam firasatnya. Suatu hari, seorang pemuda tampan masuk ke masjid. Shah al-Kirmani berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah pemuda itu, menurut firasatku ia adalah seorang Yahudi." Orang-orang pun mengingkarinya. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu benar-benar menjadi sebab fitnah besar dan terbukti bahwa ia memang menyembunyikan keyahudiannya. Firasat sang wali mampu menembus penampilan luar dan melihat hakikat di dalamnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga diriwayatkan memiliki firasat yang kuat. Menjelang wafatnya, beliau berwasiat tentang pembagian warisan untuk anak-anaknya. Beliau berkata kepada putrinya, Aisyah, bahwa istrinya saat itu sedang mengandung seorang anak perempuan. Firasat beliau terbukti benar, dan setelah beliau wafat, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan. Ini menunjukkan bahwa cahaya dari Allah dapat menyingkapkan tabir masa depan yang dekat atas kehendaknya. Kisah-kisah ini dan ribuan lainnya mengajarkan bahwa firasat adalah karunia nyata yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ia bukan hal yang mustahil, melainkan konsekuensi logis dari sebuah hati yang telah dipenuhi oleh takwa dan cahaya makrifat. Mereka menjadi saksi hidup bahwa barang siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaga dan membimbingnya melalui jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Meskipun firasat adalah anugerah murni, bukan berarti ia tidak bisa diupayakan. Para ulama tasawuf telah menunjukkan jalan dan amalan-amalan yang dapat menjadi wasilah atau sarana untuk menjernihkan hati, yang pada gilirannya akan membuka pintu bagi turunnya anugerah firasat.
Jalan ini adalah jalan penyucian jiwa secara menyeluruh, yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah. Langkah pertama dan paling fundamental adalah menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makanan yang haram atau syubhat akan mengeraskan dan menggelapkan hati, membuatnya tuli terhadap bisikan kebenaran. Rasulullah telah mengingatkan bahwa dari segumpal daging haram yang masuk ke tubuh, akan tumbuh daging yang lebih layak disentuh api neraka. Hati yang tumbuh dari sumber yang haram tidak akan mungkin menjadi wadah bagi cahaya ilahi. Langkah kedua adalah menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat. Menjaga pandangan dari yang haram, menjaga lisan dari ghibah dan dusta, menjaga telinga dari mendengar hal yang sia-sia, dan menjaga kaki serta tangan dari melangkah ke tempat maksiat. Setiap maksiat adalah nokta hitam yang menodai cermin hati. Sebaliknya, setiap ketaatan adalah cahaya yang akan menggilapnya. Langkah ketiga adalah memperbanyak ibadah sunnah setelah menyempurnakan yang wajib, terutama sholat malam, tahajud, dan senantiasa dalam keadaan berwudhu. Diikuti dengan melanggengkan zikir dan tafakur, yaitu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan merenungi keagungan ciptaannya. Amalan-amalan ini akan memoles hati, melembutkannya, dan membuatnya senantiasa terhubung dengan hadirat ilahi, sehingga ia menjadi peka dan siap menerima ilham darinya. Perlu dipahami bahwa tujuan Allah menganugerahkan firasat kepada seorang hamba bukanlah untuk membuatnya merasa istimewa, pamer, atau menjadi peramal. Firasat memiliki fungsi yang jauh lebih mulia, yaitu sebagai salah satu bentuk bimbingan, irsyad, dan penjagaan, hifz, spiritual dari Allah kepada hambanya. Ia adalah kompas batin yang membantu seorang salik untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dengan firasatnya, seorang hamba dapat merasakan ketidakberesan pada suatu urusan sehingga ia bisa menghindarinya. Ia dapat merasakan ketulusan atau kepalsuan seseorang sehingga ia bisa bersikap waspada. Ia juga dapat diberi petunjuk untuk mengambil keputusan yang benar di antara beberapa pilihan yang sulit. Dalam banyak kasus, firasat berfungsi sebagai sistem peringatan dini dari Allah untuk melindungi hambanya dari bahaya, baik bahaya duniawi maupun bahaya yang lebih besar yaitu kesesatan dalam agama. Firasat juga berfungsi untuk menguatkan keyakinan. Ketika seorang hamba menerima ilham melalui firasatnya dan kemudian terbukti benar, imannya kepada Allah dan kebenaran janjinya akan semakin bertambah kokoh. Ini akan memberinya semangat dan keteguhan untuk terus istiqomah di jalannya, terutama saat menghadapi ujian dan fitnah yang berat. Firasat menjadi bukti personal dan intim akan kehadiran dan perhatian Allah dalam hidupnya. Pada puncaknya, firasat yang dimiliki oleh para guru mursyid digunakan untuk membimbing para muridnya. Dengan izin Allah, mereka dapat mengetahui penyakit-penyakit batin yang tersembunyi di dalam hati muridnya dan memberikan resep spiritual yang tepat untuk mengobatinya. Firasat menjadi alat pedagogis ilahiyah untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat kembali ke jalan Tuhannya. Inilah fungsi tertinggi dari firasat, yaitu menjadi sarana rahmat dan hidayah bagi sesama makhluk.